Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan anak buah Bagi. Kali ini kita akan mengulas One Piece chapter 983 yang berjudul Halilintar. Seperti biasa, kita tidak akan mendongeng menceritakan ulang kisahnya, melainkan kita akan membahas cerita sampul, kelebihan, kekurangan, dan detail yang menarik pada chapter kali ini. Ayo subscribe kanal YouTube Anak Buah Bagi dan dapatkan banyak konten pembahasan seputar One Piece yang menarik. Cerita sampul Oh Keluargaku dari geng Beji berlanjut ke volume 29. Keluarga Beji melihat sosok yang pernah mereka lihat sebelumnya di pelabuhan ketika mereka akan kabur meninggalkan Toto Land. Dia adalah Pound, ayah dari Lola dan Chiffon, yang terlihat sedang diantarkan oleh para prajurit Tontata. Sepertinya Lola dan Chiffon belum menyadari kalau Pound adalah ayah mereka. Mungkin di cerita sampul volume berikutnya akan menjadi reuni keluarga yang mengharukan. Akankah para bajak laut Tontata mengajak bajak laut Fire Tank untuk pergi ke Wano membantu Luffy? Kita lihat saja nanti. Mari kita lanjut membahas kelebihan yang terdapat pada chapter 983 kali ini. Yang pertama adalah apresiasi untuk Franky. Mari kita berikan apresiasi kepada Franky yang telah membuat Brachio Tank yang sangat keren dan berdaya tahan tinggi. Di chapter kali ini ditunjukkan bahwa Brachio Tank sempat menerima satu serangan atau pukulan dari Big Mom, tetapi terlihat Usopp dan Chopper yang mengemudikannya terlihat baik-baik saja. Benjol sih, dikit. Hanya terdapat masalah kecil di mana Brachio Tank tak sengaja bertransformasi akibat terkena pukulan dari Big Mom. 2 jempol untuk karya Franky. Super. Yang kedua adalah sinyal upgrade permanen untuk Nami. Di chapter ini terlihat Zeus sangat ketakutan ketika Prometheus mengejar kelompok Nami sambil memanggil nama Big Mom. Karena Zeus telah berkhianat kepada Big Mom dan lebih memilih makanan lezat yang disediakan Nami dalam tongkatnya. Di sini juga terlihat Nami tidak mengorbankan atau mengembalikan Zeus demi kabur dari kejaran Prometheus dan Big Mom. Ini bisa menjadi sinyal positif bahwa Zeus akan menjadi upgrade permanen buat Nami untuk menambah kekuatan bertarungnya. Akankah Prometheus ikut bergabung dengan Zeus untuk pindah ke dalam genggaman Nami ke depannya? Semoga saja ya. Yang ketiga adalah bujuk rayu para gifter. Ada yang menarik dari para gifter yang menghadang jalan Zoro. 3 dari gifter yang diperlihatkan di sini rupanya membujuk Zoro untuk menyerah. Bahkan salah satu gifter tersebut secara spesifik mengatakan, "Dulu kami juga bermimpi untuk menjadi raja bajak laut." Walaupun kalimat bujuk rayu tersebut salah sasaran, tapi ini adalah pengingat manis dari Oda untuk para pembaca. Tak lain, pengingat ini bertujuan untuk membangun intensitas alur cerita. Masih ingatkah kalian dengan Crocodile dan Moria yang impian menjadi raja bajak lautnya dihancurkan oleh Yonko? Masih ingatkah kalian perkataan Trafalgar Law di Pang Hazard tentang hidup di bawah bayang-bayang Yonko atau mati-matian melawan mereka? Masih ingat nggak? Yang keempat adalah showcase kekuatan ulti. Rasanya cukup mengejutkan ketika ulti membenturkan kepalanya kepada Luffy. Terlihat seperti ada imbuhan Haoshoku Haki dalam jurus benturannya. Tapi rasanya tidak begitu mengherankan jika ulti memiliki Haoshoku Haki, karena Tobiropo terdiri dari kapten bajak laut sebelum tergabung menjadi bagian dari bajak laut Boas Kaido. Kekuatan Zoan Pasi Cephalosaurusnya ulti juga mengagumkan. Cengkeramannya bahkan bisa membuat Luffy tidak bisa lepas, sehingga Luffy sempat mencoba menggunakan Gear 4. Kapabilitas dan kekuatan bertarungnya sudah sesuai dengan gelar jabatannya di bajak laut Boas Kaido. Yang kelima adalah kejutan terbesar di chapter ini. Kemunculan Yamato pada akhirnya menjadi kejutan terbesar di chapter kali ini. Yamato sukses menjadi buah bibir para fans One Piece dimanapun mereka berada saat ini. Mulai dari diteorikan secara gila-gilaan hingga diperdebatkan dengan sengit karena penampilan, kekuatan, dan motif tujuannya. Karena tak hanya tampil secara mengejutkan, tapi Yamato juga diberi penampilan yang menggugah rasa penasaran kita. Yamato
pantas disebut sebagai MVP chapter kali ini. Simak terus videonya hingga akhir karena kita akan mengulas tentang Yamato secara spesial di review chapter kali ini. Yang keenam adalah minggu depan libur. Minggu depan libur jadi kelebihan chapter kali ini. Benar sekali. Meskipun kalimat minggu depan libur seringkali menjadi satu kalimat horor yang mengecewakan para fans One Piece, tapi kali ini saya rasa One Piece libur di waktu yang tepat. Kenapa? Tentu saja karena Yamato. Karena pengenalan karakter Yamato yang masih diselubungi banyak misteri, membangun rasa penasaran kita hingga menjulang tinggi ke angkasa. Dengan adanya jeda libur rilis chapter, akan membangun rasa antusias kita untuk menantikan kemunculan chapter yang selanjutnya. Yang tidak setuju chapternya libur minggu depan, silahkan terbang ke Jepang untuk bantu Oda gambar chapternya, atau setidaknya bantu pijitin Oda supaya nggak capek dan selalu sehat untuk mengerjakan serial One Piece favorit kita. Itulah beberapa kelebihan yang ada di chapter 983. Sekarang kita akan beralih membahas kekurangan yang ada pada chapter kali ini. Yang pertama, bajak laut Big Mom semakin tidak jelas. Di halaman pertama, kita disuguhi narasi tentang Carrot Perospero yang berhasil mendaki air terjun Wano sendirian tanpa adik-adiknya. Nampaknya, Perospero mempunyai pandangan tersendiri tentang aliansi ibunya dengan Kaido. Meskipun terdapat sisi positifnya, yaitu menambah kesan konflik internal yang kompleks pada bajak laut Big Mom. Namun, tingkah Big Mom yang inkonsisten membuat Yonko yang satu ini terlihat konyol. Kini Big Mom mengejar kelompok Nami karena Prometheus memergoki Zeus bersama mereka. Inilah kekuatan Oda yang sebenarnya. Bayangkan, seorang Yonko dibuat kucing-kucingan. Hanya Oda yang bisa. Yang kedua, kru topi jerami ngapain aja? Di chapter ini, akhirnya diungkapkan bahwa Sanji sebelumnya tergabung bersama Nami dan yang lainnya. Akan tetapi, obsesinya terhadap para wanita penghibur di rumah bordil membuat tujuannya menjadi absurd. Selain itu, Franky, Brook, Jinbe, dan Robin juga belum nampak juga di chapter kali ini. Apakah mereka sedang kencan? Siapa yang tahu? Semoga saja nanti kedepannya mereka tampil secara mengejutkan. Yang ketiga, Tobiropo tumbang terlalu awal. Di chapter sebelumnya, Sasaki sudah dilumpuhkan dengan mudah oleh Denjiro. Lalu, ada Black Maria yang lebih memilih menjadi wanita penghibur bagi Kaido dan Orochi. Kini Pechuan dijatuhkan oleh Luffy dan ulti yang ditumbangkan Yamato dalam sekali serang. Sekarang, tinggal tersisa dua orang Tobiropo yang masih melaksanakan tugasnya, yaitu Hushu dan Diaz Drake. Tapi entah bagaimana dengan Diaz Drake, apakah dia tetap relevan menjalankan tugasnya atau menjalankan agendanya sebagai anggota Sword. Yang keempat, Luffy baru menyadari bahwa dia meremehkan musuhnya. Di arc Wano, kita disuguhi oleh semakin matangnya gaya kepemimpinan Luffy. Dua hal yang sering dipertunjukkan oleh Oda perihal sifat karakter Luffy adalah sikap gegabah dan menganggap remeh para musuhnya. Mungkin hal ini menjadi hal yang positif bagi saya dan mereka yang menikmati alur cerita dan penuturan karakter serial One Piece. Akan tetapi, bagi para penikmat adegan gelut, hal ini menjadi satu hal yang membuat darah mereka mendidih hingga ke ubun-ubun, sehingga banyak komentar negatif soal penceritaan karakter Luffy. Sayangnya, mayoritas penggemar One Piece adalah penikmat adegan gelut. Jika diambil suara terbanyak, pasti akan banyak yang menganggap hal ini sebagai kekurangan. Setelah membahas kelebihan dan kekurangan yang terdapat di chapter 983 kali ini, saatnya kita masuk ke segmen pembahasan mengenai detail yang menarik dalam chapter kali ini. Yamato adalah bintangnya di chapter kali ini. Semua fans One Piece memperbincangkannya, memperdebatkannya, dan menteorikannya secara gila-gilaan. Bahkan, hype ulti pun disalib jauh oleh Yamato. Ada satu teori yang mengatakan Yamato adalah Oden, atau
Oden adalah Yamato. Sayangnya, banyak teori liar yang terlalu spekulatif soal Yamato ini. Satu bukti yang paling kuat bahwa Yamato bukanlah Oden ada di chapter 972. Karena saat kematian Oden tak hanya digambarkan alur ceritanya, tapi dituturkan juga oleh narator. Sama seperti kematian Ace dan Whitebeard waktu di arc Perang Puncak Marineford. Karena karakter yang dinarasikan kematiannya di serial One Piece tak akan hidup kembali, kecuali Brook yang telah memakan buah Yomi Yomi no Mi. Big Mom juga tak bisa memberi nyawa ke benda yang masih hidup jika teorinya adalah anak Kaido dimasukkan jiwa Oden. Apalagi jiwa yang dimasukkan Big Mom ke suatu benda atau makhluk hidup bukan dari jiwa orang yang telah mati, melainkan sebuah benda atau makhluk hidup yang berada dalam status vegetatif diberikan jiwa yang bisa membuatnya bergerak aktif. Jika Yamato adalah anak Kaido atau mayat yang diisi jiwa Oden, harusnya Big Mom bisa mengambil jiwa Ace, Whitebeard, atau bahkan Roger atau Sebek untuk dijadikan bidak yang kuat dalam pasukannya. Apa hanya karena sepasang borgol dan ikat pinggang sumo, lantas Yamato adalah Oden? Kenapa tidak sekalian saja Sentomaru adalah Oden? Atau Orochimaru adalah Oden yang beda server? Yamato bukan Oden. Para pencetus teori liar dan gila seputar Yamato mungkin tak melihat paralelisme antara Yamato dengan Kaido. Jurus yang dipakai juga sama, Raime Hake. Mungkin ada imbuhan Hausoku juga dalam jurusnya. Terlihat ada beberapa petir seperti guratan Hausoku Haki saat Yamato menumbangkan ulti. Senjata yang digunakan pun tipenya sama. Meskipun gada Kaido banyak tonjolan lancipnya, sedangkan gada Yamato tonjolannya tumpul. Jika teori seputar Yamato adalah anak hasil hubungan Kaido dan Big Mom, ini masih cukup masuk akal. Mengingat Yamato kabur saat akan ditunjukkan ke Big Mom. Yang kedua, rambutnya yang bergelombang terurai panjang dan tidak berwarna hitam mungkin saja mirip dengan Big Mom. Jadi, jika hutang seumur hidup yang dibicarakan adalah anak mereka, ini masih bisa diterima secara luas. Karena Big Mom selalu membuang suami-suaminya, bukan anaknya. Mungkin inilah mengapa di chapter 979 judul chapternya adalah masalah keluarga. Sekian review chapter 983 kali ini. Chapter ini sangat menarik dan mengunggah rasa penasaran bagi para pembacanya. Dan yang terpenting, Yamato bukan Oden. Sampai jumpa di video anak buah bagi yang selanjutnya.